Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Citra Dewi dengan NIM 25080860004 dari kelas Pendidikan Biologi 1A. Saya akan menjelaskan tentang 5 ayat Al-Qur'an yang mengandung nilai pendidikan di dalamnya. Yang pertama ada Quran Surah At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang memiliki arti, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, ayat-ayat ini itu memiliki nilai-nilai pendidikan. Yang pertama ada perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para penuntut ilmu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menyebarkannya kepada masyarakat. Yang kedua, mencakup motivasi belajar dan menyamakan derajat menuntut ilmu dengan jihad. Yang ketiga, memotivasi umat Islam untuk memiliki keahlian dan spesialisasi dalam ilmu agama. Yang kedua yaitu Quran Surah Al-Kahfi ayat 66 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Yang memiliki arti, Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Nah, ayat ini memiliki nilai-nilai pendidikan. Yang pertama ada sabar dan rendah hati, agar terjadi interaksi belajar mengajar yang baik dan ilmu yang didapatkan oleh guru mampu diterima oleh murid. Yang ketiga ada surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, lapangkanlah di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan derajatmu, mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah akan meneliti apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat ini memiliki beberapa nilai pendidikan. Yang pertama yaitu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Yang kedua, pendidikan adalah jalan untuk menuju kemuliaan. Yang ketiga yaitu memotivasi untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Nah, ayat Al-Quran yang keempat yaitu Quran Surah Shad ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Ayat ini memiliki nilai-nilai pendidikan, yaitu konsep pembelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Ketika dalam proses pembelajaran terkonsep dengan baik, maka materi yang disampaikan akan mudah untuk dipahami. Sebab pembahasan materi yang disampaikan itu tidak melebar kemana-mana. Itu menurut Ar-Raghib Al-Asfahani. Yang kedua yaitu memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada siswa untuk kepentingan mereka. Yang ketiga, melanjutkan pelajaran maupun terjun ke dunia kerja. Yang kelima yaitu Quran Surah Al-Anbiya ayat 7 yang berbunyi,
wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Ayat ini memiliki nilai pendidikan. Yang pertama, memerintahkan manusia untuk bertanya kepada ahlinya. Yang kedua, yaitu menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Yang tidak mengetahui suatu masalah agama, seseorang tidak boleh hanya mengikuti pendapat ulama tanpa mengetahui dasar atau alasan dibaliknya. Selanjutnya yaitu 5 hadis Nabi tentang pendidikan. Yang pertama, hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa wadhi'ul ilmi 'inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziril jawahira wal lu'lu'a wadh-dhahaba. Yang artinya, mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim, dan siapa yang menanamkan ilmu kepada yang tidak layak seperti yang meletakkan kalung permata, mutiara, dan emas di sekitar leher hewan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini juga memiliki nilai pendidikan. Yang pertama, ilmu harus dimanfaatkan dan diamalkan dengan baik. Yang kedua, ilmu memiliki kedudukan yang sangat mulia. Yang ketiga, pendidikan harus disertai adab dan tanggung jawab. Yang keempat, menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Yang kedua yaitu hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradaha fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan juga akhirat, hendaklah ia juga menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini memiliki nilai pendidikan. Yang pertama, menuntut ilmu adalah kebutuhan utama setiap manusia. Yang kedua, ilmu adalah kunci keberhasilan dunia dan akhirat. Yang ketiga, ilmu mengangkat derajat dan kualitas hidup seseorang. Yang keempat, setiap tujuan hidup harus ditempuh dengan ilmu. Ketiga yaitu khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, hadis ini memiliki nilai pendidikan. Yang pertama, Al-Qur'an sebagai sumber utama pendidikan Islam. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat adalah yang diamalkan dan diajarkan. Yang ketiga, belajar dan mengajar adalah kedudukan yang mulia. Yang keempat yaitu hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Wa man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Yang artinya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah mempermudah baginya jalan menuju surga. Nah, hadis ini memiliki nilai pendidikan. Yang pertama, menghargai proses belajar, bukan hanya hasil. Yang kedua, membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga, menumbuhkan sikap istiqomah atau konsisten dalam belajar. Yang kelima, yaitu hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyi, Man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. Yang artinya, barang siapa yang mempelajari ilmu yang dengannya dapat memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kesenangan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya surga di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, hadis ini memiliki beberapa nilai pendidikan. Yang pertama, keikhlasan adalah kunci diterimanya amal menuntut ilmu. Yang kedua, tujuan utama ilmu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, ilmu tidak boleh dijadikan alat untuk kepentingan dunia semata.
Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.